Oke, Neri, kita mau ngebahas drama yang lagi panas sekarang di TikTok ya. Soal katanya motor Vespa custom tuh nggak dikasih masuk ke dalam mall. Jadi intinya ini ada satu ya TikToker yang namanya Bendot Vespa Party. Dan ternyata setelah gue baca-baca komenan nih, si abang ini ternyata juga sesepuh di dunia Vespa. Ya pokoknya intinya dia masuk ke dalam mall, naik ke dalam Vespa itu yang custom ya, dibikin kalau nggak salah jadi lebar ya, jadi ada penumpangnya. Ya abis itu begitu dia masuk, Ted nge-scan, kebuka palangnya, didatengin sama security katanya. Mau ngapain mas katanya? Tunggu dulu nih sebentar, saya tanya komandan saya dulu, boleh apa enggak? Ya singkat cerita, si abang ini marah katanya. Wah lu kayak ngerendahin gua, mestinya lu setelah palang kebuka, Ted lu suruh gua minggir katanya. Bukannya gua itu dipanggil katanya. Lu kan orang jadi ngeliatin gua nih katanya, gua ngerasa direndahin. Ya pokoknya sikat cerita ya dia masih ngomong sama security ini. Gak lama komandannya datang, dibilang katanya, oh maaf nih pak katanya, ini anak baru katanya. Habis itu katanya bapak boleh masuk gitu. Nah, terus abis itu ya masih ditanyain juga security-nya katanya, lu anak mana katanya, ya anak sekitar situ juga. Ya si abang itu juga ngomong katanya, ya sebenarnya dia punya usaha, punya mobil juga, dia naik Vespa ini cuma sekedar hobi aja katanya, jangan memandang orang dari luarnya aja ngerendahin kayak begini. Ya security sih gue liatin juga diem aja gitu, mungkin dia berasa salah juga kali ya. Nah, sekarang abis itu lu baca ada komenan-komenan di itu drama, buset dah, itu kepecah jadi dua. Ada satu yang bilang katanya, iya bang, katanya bagus bang, katanya kita jemput aja nih bang, katanya. Gua tahu nih, Andia anak mana, katanya. Sampai di itu ada yang ngedoxing juga, ngasih tahu katanya. Wah, dikasih tahu ininya alamatnya. Habis itu dia katanya, udah bang, katanya kita jemput aja, katanya kita ajak ngopi. Ada juga yang bilang katanya, ya sebenarnya kan dia ituin doang bang, ngejalanin SOP doang, maksudnya di dalam mall kayak begitu. Ya kalau dari gue sih ngelihatnya ya, ya emang bener sih itu dia ngejalanin SOP. Jadi ya, sedikit cerita aja ya. Itu misalnya kalau ada apa-apa tuh di mall tuh, security yang kena paling pertama emang bener. Ya misalnya kalau lu masuk nih ke dalam mall, tet gitu. Ya misalnya nggak sesuai ini kelihatan kamera, itu udah pasti di depak pertama tuh si security. Ya gue sedikit cerita aja nih, waktu itu ada di Mall Gajah Mada ya di Jakarta Pusat tuh ada motor masuk set gitu mau nganterin penumpang gitu, security-nya telat manggil katanya nggak boleh masuk gitu, jadi dia udah masuk ke dalam lobby dua, akhirnya dia mundur keluar gitu. Itu gak lama security-nya get out. Ada lagi satu case mall juga di Jakarta Pusat, itu intinya ya dia udah malam, dia pick up tuh masuk ke dalam lobby gitu, cuma nurunin penumpang, ujung-ujungnya dia ke belakang tempat loading, jadi dia orangnya itu ya supaya masuk buat ngeberesin ada pameran gitu. Ya sikat cerita tuh ya gak lama juga get out tuh, security ditegor, ya didepak lah. Jadi pokoknya intinya kalau ada apa-apa tuh sebelumnya, misalnya dia ragu nih, kalau kayak motor abang nih, sorry nih bang, gue bukan ngerendahin ya, itu kan motor abang ini nih gak umum gitu. Ya dia mesti nanya dulu ke komandannya, bagaimana, ini oke gak, boleh gak masuk gitu. Dia gak bisa ngambil keputusan sendiri gitu loh. Misalnya ada apa-apa tuh, percaya sama gue deh bang, mall kalau ada apa-apa tuh security tuh disposable. Pokoknya kalau ada apa-apa macem-macem mereka yang di depak pertama. Ya dengan adanya ini kejadian aja ya. Ini kan videonya viral. Terus banyak yang nge-share juga nih dari follower-followernya si abang ini. Ya itu udah pasti tuh kemungkinan besar nih si security ini bakalan dipecat. Apalagi nih si abang ini masih ngelanjutin bikin video-video baru tuh yang kesannya nyindir si security apa mall. Dibilang katanya masih mendingan mall ini gue udah masuk nggak apa-apa dibandingin mall Lagun gitu ya. Ya itu udah kayak ngunci nasib si security ini buat dipecat. Gua kasih tau aja sih, mall ini paling nggak mau nih ada begini-begini. Ya misalkan si abangnya ini masih lanjutin nyindir-nyindir, terus akhirnya dinotis sama si mall tuh. Ya udah si mall itu kemungkinan besar pasti minta maaf. Gue jamin pasti minta maaf ke abang ini. Ya cuman dengan bayaran nih si security ini bakalan dipecat. Ya maksud gue sih ini kan masalahnya ya mungkin egonya si abang ini merasa marah karena diberhentiin itu aja. Habis itu ya sampai ngeluarin unek-unek di TikTok gitu. Cuma maksud gua kalau mau diterusin masa sih mesti sampai orang dipecat ya gak sih? Masa sampai sebegitunya? Apalagi si abang ini orang berada, habis itu juga followernya banyak. Masih sih nggak mau ngelepasin ya kayak begini sih bang? Yes, kalau si abang ini nonton atau follower-followernya juga nonton, ya gue sih coba mau ngomong, ya orang semakin gede followernya, ya itu semakin gede juga tanggung jawabnya. Bisa nentuin nasib seseorang. Ya kayak si abang ini nih sekarang nih.
ya nasibnya si security ini di tangan si abang ini. Misalnya dia mau lanjutin terus posting-posting, terus follower-follower yang nge-share, ya udah. Itu security sih udah bakalan fix, bakalan dipecat ya. Cuma masa sampai begitu sih, yang maksud gue gitu aja. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.